Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 8 ayat 49 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara, ayat perenungan kita hari ini melanjutkan bagian perikop kemarin, yaitu berjudul Yesus membangkitkan anak Yairus. Saudara, dari ayat yang kita baca, di situ diceritakan bahwa dalam perjalanan Yesus yang mengikuti Yairus untuk menolong anaknya yang sedang sakit. Pada saat itu mereka berada di antara orang banyak, sehingga mereka juga harus berdesak-desakan. Nah, ditambah lagi dengan Yesus yang harus tertahan karena ada wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun yang telah dibahas dalam renungan kemarin. Nah, dapat kita bayangkan banyaknya waktu yang harus tersita dan betapa lamanya Yairus harus menunggu. Saudara, mari kita lihat bagaimana sikap Yairus ketika mengalami hal itu. Dia memilih untuk tetap bersabar. Yairus tidak protes, bersungut-sungut, atau berteriak pada wanita yang menahan Yesus saat itu, atau dia menunjukkan kekesalannya. Bahkan pada saat seseorang dari keluarganya datang dan memberitahukan bahwa anaknya ternyata sudah meninggal, Yairus tetap memilih untuk bersabar dan percaya pada perkataan Yesus. Hingga pada akhirnya anak Yairus mendapatkan mujizat. Saudara, saat ini kita memang hidup di era digital yang semuanya serba cepat atau instan, sehingga memberikan banyak kemudahan untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja, kita tidak lagi perlu mengetik panjang lebar di keyboard untuk menuliskan pesan, cukup dengan menggunakan suara saja. Kita juga tidak perlu lagi pergi untuk berbelanja, berdesak-desakan ataupun antri. Cukup dengan pesan melalui aplikasi saja dan berbagai kemudahan lainnya yang dapat kita nikmati. Nah, terkadang gaya hidup yang serba cepat ini membuat sebagian orang percaya juga ingin mendapatkan pertolongan atau jawaban doa yang cepat dari Tuhan. Jika mereka merasa pertolongan Tuhan lama datangnya, maka ketidaksabaran pun akan muncul. Sehingga mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mau menolong dan kemudian mencari alternatif lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui Yairus, mari kita belajar untuk lebih bersabar menanti pertolongan Tuhan dan tetap percaya pada kuasa dan kedaulatannya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah sikap saudara dalam menanti pertolongan Tuhan atau menanti jawaban doa yang saudara naikkan? Jika saudara belum bisa bersabar, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk bersabar dan tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan Ia tahu benar waktu yang tepat untuk memberikannya kepada saudara.
kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kami dapat memulai hari kami lagi Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca melalui kisah Yairus. Tuhan, ajar kami untuk belajar dari seorang Yairus yang sabar dan tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, persoalan hidup dan lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menambahkan kesabaran sehingga kami dapat terus bertahan dan kami tetap percaya pada kuasa dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk tetap bersyukur dan bersukacita bagaimanapun situasi kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya dan semua aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.